selasarnya itu akan ya, ini ada selasarnya seperti ini. Nah ini selasarnya, ini secara konstruksi sudah ini ada selasar nih, selasar besar. Jadi sebagaimana Masjid Agung itu biasanya kan ada semacam ruang penerima yang besar ya. Ruang penerima yang orang ketika datang seperti di sini itu sebenarnya aslinya di depan itu kan satu menerima, cuman karena kebutuhannya menjadi ruang parkir sehingga hilang. Nah kalau di kita, karena kita ini masih punya jarak ke dalam cukup panjang gitu, nah ini kita manfaatkan untuk selasar. Seperti kalau kita masuk ke masjid Kubah Mas, nah begitu masuk halaman luas. Nah ini adalah halaman. Ini bangunan di samping ini bangunan pengarah. Orang masuk gitu kan ke dalam ini. Jadi ada penetrasi, nggak tiba-tiba masuk langsung masjid. Gitu. Jadi ada pengantarnya. Sebelum masuk ke masjid utama sendiri adalah ini. Jadi kalau tamu dari luar apa segala macam bisa sholat di sini. Ini bisa dipakai semua. Dan siarnya itu terus-menerus kelihatan. Gitu. Nggak ada kesan masjid itu tertutup. Gitu. Dan banyak menggunakan kaca dan sebagainya, tetap itu karena pengadaan teknologi dengan kondisi lingkungan. Gitu. Nah, satu lagi, ya akhirnya karena sudah seperti itu saya berpikirnya agak lepas lagi Pak. Kalau kemarin permintaannya 2 lantai, semi basement dan lantai 1. Ini saya tambah setengah di atasnya. Kenapa setengah? Buat wanita. Jadi betul-betul ruang sholat wanita itu terpisah. Jadi ada 2,5 lantai. 2,5 lantai. Jadi bawah semi basement itu buat seluruh aktivitas, apakah nanti ada madrasah, ada shop, ada aula, ada yang lain-lain lagi, ada tempat guru dan sebagainya. Di sini lantai 2 ini adalah untuk sholat pria, sholat utama. Separuh ya. Nah yang ketiga ini separuh. Karena ini boleh. Ini untuk khusus wanita. Luasnya juga sama 3 Luasnya enggak. Kayak balkon gitu? Kayak balkon. Ya. Lebih kecil karena dia ada void kosong, karena nanti tengahnya itu dome. Dome itu kelihatan dari bawah. Nah, dome-nya seperti apa? Insya Allah sih ini cukup. Jadi dome-nya akan ini memang bentuknya tapi bentuknya agak seperti ini Pak. Jadi apa? Kelihatan kemegahannya itu memang akhirnya muncul kemegahan si bangunan ini, karena ini bangunannya sebenarnya 2,5 lantai. Ya, ini mirip ya. Sama. Ada kemiripan dikit. Iya, ada konsep karena memang bahan-bahan yang kita pakai digunakan bahan itu Pak, enamel itu. Iya. Pabrikan. Jadi bukan dari ini tapi pabrikan. Kenapa saya ngambil gambar ini ya? Untuk memudahkan kita memahami Bapak gitu ya. Bisa. Alhamdulillah. Nah, ini hanya sifatnya dia menerus. Saya buat kenapa dua selalu menerus? Ada satu sampai itu. Ini yang belakang ini kita selasar jalan ya. Jadi kita tuh kalau berdiri paling segini. Itu adalah konsep dimana supaya kita tuh tetap kecil di hadapan masjid. Karena kita di tempat namanya masjid raya. Kita mesti kecil di situ gitu kan, yang agung yang masjidnya gitu kan. Nah, seperti itu pendekatannya. Lalu ini diangkat sedikit dari lantai, kenapa? Supaya kesannya itu juga bersih dan kayak seperti ini kan musiknya diangkat ke atas itu supaya memberi efek memang dia jadi jauh lebih terkesan agung seperti itu. Lalu ini bahan ini dom-dom ini memang kita buat dari ini 3D-nya lagi dikejarin sih malam ini, besok mulai udah udah sampai sana nih. Ini kita pabrikan semua dari Jakarta. Pabrikan kenapa? Karena kita memikirkan tuh bagaimana membuatnya, lalu bagaimana merawatnya. Karena kalau beton untuk membuat sebesar ini luar biasa susahnya, beratnya. Satu berat, kedua maintenance-nya setelah kita tinggalin kasihan gitu. Karena kita berpikir seperti itu, maka itu ya sudah kita gunakan teknologi modern gitu Pak. Ya. Terus kemudian juga ini menara pengarah. Kenapa? Berapa buah menaranya nanti? 2 Pak. 2 ya? 2. Jadi 2 itu adanya di ujung sama di ujung. Jadi posisinya ada di sini Pak. Ada di sini. Ada di depannya mana? Jadi depannya itu sini Pak. Ini kan dia ada 2 jalan nih. Ada di sini satu, di sini satu. Iya. Nah, jadi dia di sini dan di sini. Oh iya, oke. Di ujung. Oke. Iya. Jadi ini kan dekat pantai, ini dekat jalan. Iya. Karena memang di sini mesti dia lepas. Mesti lepas terus kelihatan. Karena di sini dia punya di sini punya pengimbang ini ya berupa yang tadi selasar
di dalam. Jadi seolah-olah seperti masuk gerbang besar, ada aula gitu, baru masuk ke masjidnya sendiri. Ya. Gitu ya. Lalu ini adalah dari tampak dari sisi lain. Ini tampak dari sisi lain akan seperti itu, dan ini adalah yang dari depan di sini. Yang di depan sini ini ada seperti ini ininya. Ini praktis ini akan apa namanya? Insya Allah terkesan agungnya muncul. Ya, karena kita pikirkan sekali juga masalah dimensinya ini, ya, besar kecilnya itu kita pikirkan supaya memang ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi nih Pak. Iya. Lalu juga kita sempat berpikir juga tentang bagaimana supaya masjid ini tidak menggunakan AC. Kenapa kalau menggunakan AC? Karena dengan AC, dengan volume sebesar ini lumayan maintenance kesananya. Berapa biayanya? Teknologi yang kita pakai itu nanti seperti pembuatan kaca ini, mungkin menggunakan kaca itu di bawah itu ada angin, karena posisinya orang sholat itu biasanya harus dia kena angin di bawah. Kan ini kan kena angin, ada anginnya di bawah. Nah, kadang-kadang kan orang di atas juga ngasih. Jadi kalau di atas buat sholat itu sebenarnya percuma. Karena lari ke sana ya. Karena prinsip udara kan dia naik ke atas, ya kan. Nah ini di bawah kita pas orang lagi duduk anginnya masuk. Nah itu kita di pantai kita mesti. Masya Allah. Itulah kayak hal-hal yang seperti itu. Iya. Mudah-mudahan itu bisa berkenan. Iya. Ya memang perubahan dari yang kemarin ya saya bilang signifikan. Berubah total lah ya. Cuma insya Allah pendekatan ini saya kok yakin gitu bahwa jadinya nanti mudah-mudahan tidak apa namanya mengecewakan. Iya. Desain dan sebagainya. Iya. Ya mungkin ini didapat karena mungkin setelah dan ini juga masih berkembang terus Pak. Iya. Berkembang dalam arti untuk detail. Karena nanti akan banyak sekali detail-detail yang saya buat. Misalkan di sini ini ornamennya, apakah misalkan kita pakai ornamen-ornamen yang dari gaya Persia atau gaya apa yang memang dia mencirikan begitu kelihatan langsung itu adalah masjid. Ornamen-ornamen itu yang kita terapkan. Dan itu juga pabrikan juga sama. Kayak ini kan sebenarnya kan berkembang dari Iran apa dan sebagainya. Kan berkembang seperti itu. Termasuk warnanya Pak sebenarnya. Oh iya, nanti pewarnaan segala macam. Ini kebetulan sedang disiapkan 3D-nya karena memang ini agak, bahkan nanti saya akan buat animasinya. Animasinya saya kan saya buat contohnya sih animasi alternatif. Ini alternatif pertama atau kedua. Ini masalahnya begini Pak Mas. Kalau nggak salah sebelumnya gambar ini kan berbeda dunia. Yang pertama lama ya. Yang lama ini permasalahannya kalau memang mereka pertahankan gambar itu ini bagaimana? Oh tidak Pak. Tergantung kita dari sini. Nah ya udah karena masalahnya begini. Nanti bingung Pak Masuri. Iya betul. Satu ini balihonya ini udah berada di mana-mana sekarang. Apa sih Pak ini? Itu enggak masalah itu. Ya, jadi kita justru mendukung Pak Masuri sekarang. Ini gambar ini kita golkan. Enggak ada pilihan lagi supaya beliau bisa lebih fokus nanti. Kalau kita ada lagi cari lagi alternatif, wah itu kapan selesainya? Saya pikir insya Allah ini perlu dikasih tahu sama Pak Tamrin di sana. Iya. Nah, supaya satu kata satu ini gitu. Ya. Masalahnya nanti tim presentasi. Iya. Ini kalau terima gambar dulu begini. Iya. Begini. Iya. Nah, ini harus ada jawaban yang jelas. Nanti mungkin disampaikan bahwa ini sifatnya kan penyempurnaan. Iya. Mungkin kalau kita lihat gambar ini Pak, yang ini menara di depan 2. Iya. Di belakang dia kasih apa? Kubah kecil di sini. Iya. Nah, saya nggak tahu kalau seperti gambar yang Bapak bikin konsepnya sama ya Pak ya? Ini ya? Oh sama, persis sama. Sama indah. Yang ininya juga sama ini, ada kecil-kecilnya 2. Wah, saya kenapa dapat gambar ini tadi ya Allah? Kayaknya sudah oke nih Pak. Insya Allah. Tinggal ini aja nanti pas penyampaiannya mungkin bisa detail Pak kita jelaskan. Bagus berdua nanti karena dijejak di sana ya masalahnya kan. Jadi insya Allah nanti pada saat tanggal berapa? Jam 8. Insya Allah nanti mudah-mudahan banyak pertanyaan jadi Pak animasinya. Betul ya. Ada betul-betul. Jadi saling mendukung nanti teman-teman gitu. Insya Allah bisa seperti itu. Paling ini Pak Masri yang kita kejar itu adalah karena kita mau memberikan ini ke PRR. Karena kan limitnya habis Pak. Syukur-syukur besok bisa
sih. Terus kita juga maju ke bupati Pak Sir. Kebetulan sekarang Bupati beliau sekalian. komitmen 50 juta. Biar kita sampaikan itu, kita mau batu pertama 8 Siapkan Agustus. suratnya dari sini. Mantap. Mungkin beliau juga pertimbangkan menyegerakan itu, Pak. Kedua nanti melalui Pak Tamrin kan ya. Iya, Insya Allah. Termasuk Mas Sir, kita juga akan menyampaikan ini di forum zakat